Welcome back to my channel guys. Mau tahu berita bola hari ini dan bagaimana analisa beritanya? Semuanya hanya di Rosa Bola. Welcome back to channel bola kesayanganmu guys. Dan selalu dengan berita-berita AC Milan terbaru dan terlengkap. Mau tahu berita bola hari ini dan analisa beritanya? Semuanya hanya di Rosa Bola. Aku yakin nih saat kalian menonton video ini, hati kalian semua pasti sedang berbunga-bunga ya, berkat penampilan Milan tadi malam. Monday is a smile day for all Milanisti around the world. Mungkin kemenangan Milan atas Juve ini menjadi hasil yang paling memuaskan di sepanjang 2021. Harus diakui bahwa Milan mengalami periode penurunan di tahun 2021. Milan sudah 5 kali kalah dan harus merelakan Scudetto jatuh ke tangan sang adik. Tiket Liga Champions pun terancam ambiar dengan performa yang inkonsisten ini. Namun melihat Milan semalam sungguh membangkitkan optimisme kita bahwa sesungguhnya Milan still on the right track untuk meraih tiket Liga Champions. Sebelum Super Big Match ini dimulai, aku sejatinya sempat ragu dengan rekor Milan saat bertandang ke kandang Juve. Bahkan Juve kali terakhir menelan kekalahan kandang dari AC Milan pada Maret 2011. Juve pun telah memenangi 35 dari 38 kali partai kandangnya. Artinya selain jago kandang, Juve juga tak pernah kalah dari Milan saat bermain di kandang sendiri. Namun di balik kekhawatiran ini, aku menyimpan optimisme bahwa Milan akan berbuat banyak di pertandingan kali ini. Memang Milan kalah di putaran pertama, tetapi itu terjadi kalau Milan harus kehilangan banyak pemain inti. Di pertandingan ini, hampir semua pemain inti dapat dimainkan. Kemudian, Milan juga masih memiliki rekor yang baik kalau bermain di luar San Siro. Bahkan Milan lebih sering menang kalau main tandang. Saat pertandingan dimulai, aku sangat berharap Milan tidak kebobolan lebih dulu. Minimal ya skor 0-0 sudah sangat bagus. Nah, nampaknya Milan mulai belajar dari kesalahan ya. Para pemain Milan nampaknya bermain sabar dan tidak terburu-buru melakukan serangan. Justru pemain Milan mampu melakukan pressing ketat yang justru menyulitkan pemain lawan. Beberapa kali pemain Juve kerap melakukan kesalahan-kesalahan umpan akibat strategi pressing ini. Lini pertahanan benar-benar bermain solid. Kerr dan Tomori beberapa kali mampu memblok umpan-umpan atau tembakan-tembakan berbahaya lawan. Tomori bahkan mampu mencatatkan namanya di papan skor. Doi mampu mencetak gol pertamanya saat pertandingan besar melawan Juve. Golnya juga krusial ya, karena menjadikan Milan unggul agregat dari Juve. Andai kata poin akhir Juve dan Milan sama, maka Milan yang akan ada di posisi atas. Theo yang biasanya main agak ceroboh, kemarin bermain cukup efektif beberapa kali. Doi mampu melakukan tusukan-tusukan berbahaya di sektor kanan Juve. Sementara Calabria, as we all know, selalu tampil militan dan membuat Chiesa mati kutu dan kehilangan improvisasinya. Tampilnya Brahim Diaz di starting line up juga menjadi faktor kunci guys. Kalau kalian ingat video profil soal si Diaz ini, aku menyebut Doi ini sebagai Joker 21. Karena Doi bisa menjadi solusi pemecah kebuntuan Milan di pertandingan-pertandingan penting. Walau di awal-awal pertandingan agak canggung dan terkesan bermain dalam tekanan Lord Ibra, lambat laun Doi tampil baik. Golnya membuktikan kapasitasnya sebagai pemain yang sangat bisa diandalkan. Ia pun berkontribusi terhadap hukuman penalti yang dijatuhkan kepada Juve. Kemudian, masuknya Ante Rebic menggantikan Lord Ibra juga memberikan pengaruh yang positif. Rebic merupakan tipikal pemain yang justru panas di akhir-akhir musim. Golnya seakan mengulang golnya ke gawang Juve musim lalu. Gol Rebic mampu membunuh motivasi pemain Juve yang terlihat meningkat akibat kegagalan penalti Frank Kessie. Aku membaca bahwa Ibra dan Kerr memberikan semacam pidato motivasi sebelum pertandingan. Pioli pun lalu mengatakan bahwa pertandingan kemarin tak ubahnya sebagai final dan partai final ini harus dimenangkan. Inilah yang nampaknya memotivasi pemain-pemain muda Milan. Jika ada yang bertanya entah apa yang merasukimu sehingga Milan tampil kesehatanan, mungkin jawabannya adalah pidato Ibra.
Kerr, dan Pioli ini guys. Penampilan impresif Milan juga didukung oleh performa jeblok pemain-pemain Juve. Aku sejatinya khawatir jika Theo kembali diacak-acak oleh Chiesa. Tetapi untungnya si Cuadrado yang main dan justru menjadi bulan-bulanan si Theo. Sementara si Chiesa nampak kesulitan menghadapi pressing ketat Calabria. Bahkan banyak sekali kesalahan-kesalahan elementer yang dilakukan pemain-pemain Juve. Hal ini yang mempermudah kerja para pemain Milan untuk mengobrak-abrik pertahanan Juve. Seharusnya skornya bisa lebih dari 3-0 ya guys. Aku juga melihat Chiellini yang biasanya bermain taktis kemarin benar-benar menjadi titik lemah di area pertahanan Juve. Namun di balik performa impresif Milan ini tentu ada beberapa catatan yang harus diperhatikan pemain Milan. Yang pertama tentu soal kegagalan penalti Frank Kessie. Kalau tidak salah, ini merupakan kegagalan kedua dari si Kessie ya. Harusnya hal ini tidak boleh terjadi di pertandingan sepenting kemarin. Moral pemain Juve sempat terangkat, namun untung gol Rebic mengamankan kemenangan Milan. Milan tampaknya harus membeli pemain-pemain yang memiliki nilai plus di eksekusi bola-bola mati, agar kejadian semacam ini tidak terjadi lagi di masa depan. Kemudian, strategi pergantian pemain Opa Pioli tidak berubah. Pemain-pemain seperti Krunic dan Meite menjadi pemain-pemain yang hampir selalu diturunkan oleh Opa Pioli. Untungnya kejadian saat Milan kalah dari Sassuolo tidak terulang di pertandingan kemarin ya guys. Nah, catatan selanjutnya terkait ancaman cedera dan akumulasi kartu. Lord Ibra dan Brahim Diaz nampak mengalami cedera kemarin dan harus segera digantikan. Semoga cederanya tidak parah ya, apalagi Milan hanya punya waktu istirahat 3 hari sebelum menghadapi Torino. Kemudian, Saelemaekers nampaknya harus absen akibat akumulasi kartu. Jika Opa Pioli masih menggunakan pola lamanya, maka si Castillejo yang bakalan dimainkan di pertandingan melawan Torino. Terlepas dari berbagai catatan ini, kemenangan Milan atas Juve kemarin benar-benar melegakan kita semua. Aku memprediksi bahwa Milan akan mengantongi tiket Liga Champions jika mampu meraih poin 78. Artinya Milan tinggal membutuhkan 2 kali kemenangan lagi. Laga lawan Torino dan Cagliari harus bisa dimenangkan. Di atas kertas, Milan tentu berada di atas klub-klub ini. Tetapi Milan patut waspada karena mereka juga sedang berjuang untuk lolos dari zona degradasi. Kemenangan ini belumlah menjadikan Milan mendapatkan targetnya musim ini. Jadi, pantang memandang remeh lawan, apalagi Milan kerap kesulitan dalam menghadapi tim-tim papan bawah. Demikian analisa tipis-tipisku ya guys. Pertandingan semalam benar-benar menjadi the night that we all wanted. Semoga Milan bisa mempertahankan performa ini hingga 3 pertandingan ke depan. Nah, kalau kalian punya info lain soal pertandingan ini, silahkan komen di kolom komentar ya. Selamat menyaksikan pertandingan-pertandingan AC Milan dan nantikan beritanya di channel bola kesayanganmu ini. Jangan lupa follow Instagramku, di TikTokku juga di rosabola81 dan dapatkan info-info seputar AC Milan lainnya dan juga bocoran tentang konten Rosa Bola selanjutnya. Sekali lagi, tetap patuhi protokol kesehatan. Stay safe and well everyone. Bye! Thank you banget udah ikutin video-video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Tentunya jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari Rosa Bola. See you in the next video. Bye!